Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji Tuhannya kita limpahkan, kita curahkan kepada pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, nasta'inu, dan juga senantiasa secara mutlak meminta pertolongan hanya kepadanya saja. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa kita memohon ampun kepadanya. Mena'udhu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon kepada Allah dari keburukan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon kepada Allah dari bertimpa atas efek dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah memberikan hidayah, maka tentu tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatan yang tentunya bisa jadi dimulai dari kesombongan seseorang dan kekufurannya, maka tentunya tidak ada yang bisa manusia yang memberinya bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala kenikmatannya maka sempurnalah kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita ukur. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Namun di sisi lain kita akui kekurangan, kelalaian, dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Namun Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kendati kekurangan yang kita miliki. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Muyassar. Kita masih dalam pembahasan mengenai bab nikah. Berarti Hulu yang belum hulu yang belum Ustaz. Hulu. Nah, itu Ustaz. Baik, kita masuk ke bab ketiga, khulu. Khulu secara bahasa atau khulu diambil dari kata khala'u, artinya melepaskan baju. Orang Arab kalau melepaskan, kata kerjanya khala', melepaskan baju. Karena masing-masing dari suami dan istri Allah sebutkan adalah baju. Kunna libasun lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian. Di pasangan suami istri ini, istilah dalam Al-Quran Allah sebutkan mereka adalah libas, pakaian. Sehingga ketika dilepaskan, nanti seperti melepaskan pakaian. Secara syariat, khulu artinya perpisahan antara suami istri dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri kepada suami dengan nafas khusus. Persyaratan khulu ada disebutkan dalam firman Allah, "Wa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bi." Dan surat Al-Baqarah ayat 29. Jika kalian khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tidak ada dosa atas pasangan suami istri tentang bayaran
yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت istri Thabit bin Qais yang namanya Jamilah bin Ubay datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, Thabit bin Qais la a'dimu alaihi fi khuluqi waladi. Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Thabit bin Qais. Maksudnya suaminya ini Thabit bin Qais dia tidak tercela secara akhlak dan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tetapi aku benci kembali kufur dalam Islam. Ya, kufur dalam Islam. Maksudnya Jamilah binti Ubay ini dia tidak suka dengan suaminya ini. Walaupun secara agama dan akhlaknya Thabit bin Qais baik, cuma mungkin ada sesuatu yang tidak disukai, bisa jadi dari rupanya, sesuatu yang manusiawi, dan dia karena tidak suka, dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah, artinya tidak bisa menunaikan hak sebagai seorang istri yang baik. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya, hal tersebut mengadukan. Maka Nabi SAW mengatakan, Aturidina alaihi hadifatan, apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya? Maksudnya di kebun ini dulunya adalah mahalnya, apakah mau kau kembalikan? Kata Jamilah yang mengatakan na'am, ya. Kemudian beliau bersabda kepada Thabit, Iqbalil hadifah, terimalah kebunmu kembali, Waqtalibha tatliqah, dan talaklah dia dengan talak satu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khuluk dan hikmah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khuluk dan hukum sebagai berikut. Bahwa khuluk itu boleh dengan alasan buruknya hubungan pergaulan di antara suami dan istri, dan dia tidak akan terjadi kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Jadi hulu ini kan dikasihnya permintaan cerai dari sang istri, permintaan istri agar dia ditalak, ya. Dan ini terjadi bisa jadi karena alasan hubungan buruknya pergaulan antara suami dan istri. Dan dia terjadi apabila sang istri mau memberikan harta. Dan khuluk hanya terwujud dari istri yang berakal normal, rasyidah. Karena yang selain yang berakal normal, dia tidak berhak mengurus urusannya sendiri, sebab kualitasnya tidak sempurna. Maksudnya kalau istrinya itu tidak ada gangguan akal. Ini terwujud kalau istrinya berakal normal. Bila seseorang laki-laki menerima khuluk dari istrinya, dia menebus dirinya, maka dengan penerimaan tersebut seorang wanita memiliki kendali untuk tentang urusan dirinya, sedangkan suami tidak memiliki kuasa apapun atasnya dan tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Kemudian istri yang berkhuluk tidak mendapatkan talak atau zihar atau ilah di masa dia melakukan ilahnya dari suami yang berkhuluknya, karena dengan khuluk dia menjadi wanita asing bagi suami. Ya, jadi istri yang berkhuluk dia tidak mendapatkan istilahnya nafkah ketika masa idahnya, dan dengan khuluk dia menjadi wanita asing bagi suami. Boleh khuluk saat istri mengalami haid atau masa suci yang suami sudah menggauli di dalamnya, karena tidak ada mudarat atas dalam hal ini. Sebab Allah mengatakan dan tidak membatasi dengan batas waktu tertentu. Maksudnya, kalau suami yang mentalak istrinya, maka itu dia jangan mentalaknya ketika ketika haid, tapi dia mentalaknya ketika suci,
ketika suci. Nah, tapi kalau hulu dia tidak dibatasi waktu karena permintaan dari istri. Haram atas suami menyakiti istrinya dan menghalangi hak-haknya sehingga istri terpaksa meminta hulu. Nah, jadi penyebab hulu ini antara lain umumnya karena sang suami menyakiti istrinya dan menghalangi hak-haknya. Menghalangi haknya apa? Yang paling krusial adalah hak nafkah, batin dan juga lahir. Ya, nafkah, lahir dan batin. Ketika dia halangi, dia tidak bisa menunaikan atau bahkan dia sengaja mengabaikan dan tidak abai dengan hak sang istri, tidak peduli hak lahir dan batin, maka dia telah suatu melakukan perbuatan yang haram sehingga akhirnya istri meminta hulu. Ya. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, maksudnya wanita, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maksudnya, janganlah sang suami dia berbuat buruk kepada istrinya dengan berharap sang istri minta cerai, sehingga dengan minta cerai khulu, ya, sang istri harus memberikan sejumlah harta kepada sang suami. Jadi tujuan sang suami ini dia ingin mendapatkan harta. Mungkin dia sudah tidak suka dengan istrinya, terus dia ingin dapat harta, sehingga dia mempersulit istrinya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Istrinya yang kuat, akhirnya minta hulu. Ketika dia harus berikan, misalnya dari mas kawinnya, dan dia sang suami meminta sebagian tujuannya itu. Ya. Maka ayat ini mengatakan janganlah kalian menyusahkan mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang diberikan, sebagian dari mahalnya. Terkecuali bila sang istri melakukan perbuatan keji yang nyata, maksudnya melakukan misalnya selingkuh, ya. Maka itu beda cerita. Dibenci bagi istri dan diharapkan atasnya untuk meminta dari hulu dari suaminya, sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik dan tanpa sebab yang menuntutnya. Ya. Misalnya suaminya cacat fisik sementara istri tidak sanggup hidup bersamanya, atau suami yang buruk akhlaknya, atau istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah. Maksudnya, seseorang wanita yang meminta hulu padahal suaminya dari agama yang bagus, akhlak yang bagus, dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia benci, artinya dia tetap bisa menegakkan aturan Allah, hak istri kepada suami. Tapi bisa jadi apalagi zaman sekarang, kalau bila zaman fitnah, bisa jadi sang istri, na'udzubillah, misalnya dia ketemu sama kekasih lamatnya. Akhirnya dia cari cara gimana supaya saya bisa kembali kepada cinta lama saya. Akhirnya dia buat cara supaya dia minta cerai kepada suaminya, dan itu banyak kejadian seperti zaman sekarang. Itulah yang diharapkan, bahkan diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka wanita yang demikian. Tapi kalau sang istri memang dia memiliki alasan yang kuat, misalnya tadi suaminya cacat fisik sementara istri tidak sanggup hidup bersamanya, sehingga dia tidak cacat fisiknya tidak bisa menunaikan hak secara batinnya, ya, ataupun lahir, jadi tidak bisa dia bekerja, akhirnya istrinya harus banting tulang, ya, dan juga tidak bisa memberikan tadi hak batin, ya, atau buruk akhlaknya selalu memukul istrinya, ya, dan dia sudah tidak kuat, ya, maka itu diperbolehkan. Hikmah disyariatkannya hulu. Sudah dimaklumi bahwa pernikahan adalah ikatan dan hubungan baik di antara suami dan istri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
yuzawwijukum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa kasih, warahmah, dan rasa sayang. Dan inilah buah pernikahan, rasa kasih sayang. Bila tidak terwujud, tidak ada rasa kasih sayang di antara kedua belah pihak, dan tidak ditemukan rasa cinta dari suami, sehingga hubungan yang buruk sulit diobati. Artinya sudah diantarkan orang-orang yang bisa didengar oleh suami, tapi sang suami tak peduli, tetap begitu, akhirnya sang istri, maka suami ditahan agar melepaskan istrinya dengan baik berdasarkan firman Allah, fa imsaku bima'ruf aw tasrihu bi ihsan. Setelah itu boleh dimulai dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Lalu dia ditemukan cinta dari pihak istri bukan suami, di mana istri membenci perangai suami atau membenci kekurangan dalam agama suami, atau khawatir dosa karena tidak menunaikan haknya. Pada kondisi ini istri boleh meminta berpisah dengan uang tebusan yang dibayarkan kepada suaminya. Wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi waftiradbi. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Kalau dia menjalankan hukum Allah. Nah, ini sekarang banyak kasus seperti itu, termasuk bertanya kepada kami. Macam-macam kasusnya, ada yang mungkin saya pernah cerita juga di sini, seseorang wanita yang dia mengeluhkan suaminya kalau lahir dia nafkah lahir diberikan. Yang jadi masalah nafkah batin. Istri pun tentu punya kebutuhan akan hal tersebut. Jadi dia cerita suaminya semenjak dia punya anak satu, lalu suaminya rajin ikut ngegim. Setelah ngegim 3 tahun tak pernah menyentuh istrinya. Mungkin dia melihat ada otot yang lebih menyenangkan bagi dia di game Jadi dia 3 tahun tidak menyentuh istrinya. Hidup serumah, jalan bersama, anak masih muda, lebih muda dari saya. Tapi subhanallah dia bisa menyentuh dan badannya kuat ikut ngegim. Tapi sejak dia alasannya semenjak ikut ngegim, gimnasium olahraga, dan pernah menyentuh istrinya 3 tahun, subhanallah. Jadi istrinya bertanya, bolehkah saya minta cerai? Jawabannya boleh, karena itu esensial, apalagi masih muda. Sang istri zaman fitnah sekarang, ujian, sang istri tidak diberikan nafkah batin, maka itu jadi masalah juga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berjalan di pemukiman Madinah di malam hari. Termasuk kebiasaan Umar bin Khattab, beliau itu sering inspeksi ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin. Beliau sering tidur di pasar, beliau keliling kota Madinah untuk menjamin keamanan. Suatu saat beliau melewati sebuah rumah yang ternyata di sana rupanya ada seorang istri dari salah seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Lalu sang istri ini terdengar suaranya dari luar mengucapkan sejumlah syair. Orang ini sangat senang bersyair. Di antara syairnya dia mengatakan, andaikan aku tidak takut karena Allah, tentu ranjang ini sudah bergoyang. Maksudnya dia membutuhkan kebutuhan batin. Namun suaminya tidak kunjung pulang karena berzina. Andaikan tidak takut karena Allah, mungkin dia bisa jatuh kepada perzinahan. Bahkan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersegera menemui anaknya Hafsah, yang juga merupakan ibunda kita, istri Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi SAW sudah meninggal, sudah wafat.
Bertanya kepada Hafsah, berapa lama seorang istri maksimal bisa ditinggalkan oleh sang suaminya sehingga tidak diberikan kebutuhan batin? Kata Hafsah, ya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan, sekitar segitu waktunya, ya 4 bulan. Maka kemudian 4 sampai 6 bulan, maka Hafsah mengatakan, radhiyallahu ta'ala, maka beliau memutuskan bahwa pasukan perang itu akan selalu bergilir, ya pasukannya selalu bergilir setiap 4 bulan. Dia khawatir karena artinya saat mereka punya istri yang harus juga dipenuhi antara lain nafkah batinnya. Ini bagaimana hikmahnya Umar bin Khattab. Beliau tidak kemudian dia menafikan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan biologis. Ya. Dia tidak mengatakan ini kan untuk perang, kalian harus rela begitu. Tidak, beliau melihat ada maslahatnya, sehingga beliau kemudian memberikan kemudahan giliran tersebut setiap beberapa bulan kepada para tentara yang ada di masa itu. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah itu. Karena ketika istri tidak dipenuhi dengan baik kebutuhan biologisnya, dia bisa termasuk meminta khulu. Terlebih lagi bila sang suami juga tidak memberikan nafkah lahirnya, ya nafkah lahirnya, dia lebih banyak masalah yang lain. Karena terkadang wanita memang lagi pada usia tertentu sudah tidak memiliki kebutuhan biologis yang normal. Ya, antara lain juga ada yang ke kami kita berkonsultasi dengan suaminya yang hanya mengharapkan bantuan dari keluarganya, dia sendiri malas bekerja. Ya, akhirnya apa? Sang istri kontak-kontak mencari pekerjaan. Akhirnya harus berhutang sama sini segala macam. Dan suaminya yang benar-benar tidak memberikan haknya secara baik. Dia bertanya, apakah hal tersebut juga diperbolehkan? Karena seperti itu dia tidak bisa melaksanakan hak Allah, kewajiban sebagai istri. Ya, karena dia melihat suaminya ya seperti itu. Maka itu termasuk yang diperbolehkan untuk meminta khulu. Jadi seorang wanita meminta khulu antara lain, ya, karena bisa jadi ada kekurangan fisik pada sang suami, terutama dia tidak menunaikan, intinya sang suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai sang suami, maka terutama lahir dan batin, maka sang istri bisa meminta khulu, karena suaminya nantinya melakukan khusus. Jadi khusus ini juga dilakukan oleh suami. Khusus ini istilahnya seorang suami yang tidak menunaikan haknya, kewajiban sebagai suami, tidak menunaikan hak istri, maka dia disebut khusus. Ya. Dan kalau suaminya dia tidak istrinya tidak cerai, tapi dia bersabar dengan kekurangan suami, apakah bisa? Begitu pun boleh. Dia disebutnya tanazul, dia hak dia, artinya dia hak dia yang harusnya dia miliki, dia relakan. Bisa jadi tadi dia tidak menafkahi secara batin, tapi dia yang melihat masalahnya. Saya juga kebutuhan batin saya tidak banyak sekarang, ya mungkin sudah ada pols atau apa, kemudian juga sang suami tetap di sisi lain masih memberikan nafkah walaupun seadanya. Kalau dia bersabar demikian, maka itu pun baik bagi dia. Ya, tapi kadang dalam kondisi tertentu sang istri memang harus demikian supaya ya mungkin dia hajatnya tidak terpenuhi, ya, maka itu pun dibolehkan. Kita masuk ke bab keempat, bab talak. Talak artinya melepaskan. Dikatakan tolak itu unta itu lepas. Istilah yang digunakan orang Arab kalau unta itu lepas kemanapun yang dikehendakinya.
Secara syariat, tolak artinya melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya. Talak jatuh sah dilakukan oleh suami yang dewasa, berakal, mumayyiz. Mumayyiz itu usia yang sudah melewati anak, belum sampai balik, ya, tapi dia bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Ya, andaikan memang dia pernikahan muda, ya. Yang bertindak dengan kehendaknya, bukan terpaksa, dan memahami, bukan terbawa emosi, atau dilakukan oleh wakilnya, sehingga jatuhnya talak itu biasa dilakukan oleh orang selain suami, tidak pula oleh suami yang masih anak-anak, orang suami yang gila, suami yang mabuk, atau suami yang terpaksa, atau suami yang marah besar, yang tidak menyadari apa yang diucapkan, tidak menyadari apa yang tidak diucapkan. Bersyariat tentang tujuan asal pernikahan adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga suami istri. Allah mensyariatkan hukum yang banyak dan adab yang beragam dalam pernikahan. Tujuannya apa? Kelangsungan dan penjaminan kelangsungan pernikahan. Hanya saja adab-adab tersebut seringkali tidak dijaga oleh dua belah pihak atau salah satu. Nah, ini juga jadi PR buat kita semua, ya, terutama bagi mereka yang masih usia muda dalam pernikahannya. Seringkali permasalahan itu muncul karena pasangan masing-masing pasangan tidak mengetahui adab-adab dalam suami istri. Bahkan bukan sekedar adab, bukan hanya adab, hal yang lebih esensial, hak dan kewajiban suami dan istri, mereka tidak paham. Menikah ya menikah saja, ya, menikah saja terus. Lalu gimana jalannya? Seperti autopilot, gimana saja jalannya, ya, mengalir saja istilah orang. Tapi sebenarnya nggak bisa mengalir, kita harus mau belajar, gitu kan? Kita harus mau belajar hak dan kewajiban suami istri. Minimal kita punya pengetahuan dasar. Sehingga ketika hak dan kewajiban tidak dipelajari dengan baik, ya, adabnya tidak dijaga, maka muncullah keretakan dalam rumah tangga. Ya. Dan itu banyak sekali karena tidak mempelajari hak dan kewajiban suami istri. Ya, suami tadi misalnya karena mungkin merasa istrinya juga bekerja, lalu dia tidak memberikan haknya dengan baik, nafkahnya. Kemudian atau istrinya memang tidak banyak nuntut sehingga dia digunakan kesempatan itu untuk tidak memberikan nafkahnya dengan baik. Ataupun istri misalnya tidak memahami kebutuhan batin suaminya, kebutuhan biologis, sehingga dia memudah-mudahkan, dia banyak menolak kebutuhan biologis suaminya dengan alasan bekerja begini dan begitu, tidak tahu bahwa itu hal yang esensial dalam pernikahan bagi suami misalnya, ya. Ataupun sang istri, suami istri tidak mengetahui mengenai batasan-batasan, ya, sehingga ketika misalnya sang istri dahulu mempunyai teman-teman laki-laki, terus dia setelah menikah masih saja berhubungan, masih saja ini akhirnya ya terjadi pintu-pintu perselingkuhan, ya. Itu awalnya antara lain banyak terjadi pangkalnya karena sang suami istri tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, tidak mengetahui batasan-batasan dia, ya, batasan-batasan dia sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai muslim dan muslimah, sebagai ketika sudah menikah seperti apa, bagaimana menjaga batasannya. Ini seringkali terjadi, ya. Pangkalnya hampir karena itu semua. Kalau dilihat muaranya banyak keretakan itu dimulai dari situ, karena tidak mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Jangankan itu masyarakat kita, hal yang esensial saja mengenai tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu, banyak masyarakat tidak peduli. Saya kalau sholat masalah penting tong hilafwe gitu ya, tapi nggak peduli tata caranya, pelaksanaannya seadanya.
maka kiaskan juga dengan hak pernikahan. Banyak yang asal jalan awal, tak peduli bagaimana hak dan kewajiban. Akibatnya terjadi pertikaian meruncing di antara keduanya sehingga tidak mengisahkan hak untuk perdamaian. Maka itu tentunya mengharuskan adanya peletakan hukum yang mengatur proses perceraian dengan tidak menyia-nyiakan hak kedua belah pihak. Ya, manakala sarana-sarana hubungan baik di antara keduanya sudah hilang. Tolak disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ada pun Al-Quran maka Allah berfirman, "At-talaqu marratan." Tolak yang raj'i yang dapat dirujuk itu 2 kali. Fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Setelah rujuk boleh lagi, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi tolak itu bisa 2 kali yang boleh rujuk. Selama 2 kali tersebut dia boleh rujuk. Kalau tidak dia ceraikan dengan cara yang baik. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Bila kamu menceraikan istri kalian, bila kalian menceraikan istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Sedangkan dalam sunnah contohnya dalam hadis Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dia mentalak istrinya saat haid. Nabi SAW mengatakan liyuraji'ha fa idza darrat fa insya'a falidhalliqa. Hendaklah dia rujuk kepadanya, maka bila istrinya sudah suci lalu dia berkenan untuk mentalaknya, maka silakan mentalaknya. Maksudnya mentalak istri saat haid itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Disebutnya tolak bid'ah, tolak yang bid'ah. Maka Nabi SAW ketika mendengar Abdullah bin Umar mentalak istrinya saat haid, Nabi SAW mengatakan rujuk kembali. Nanti kalau sudah suci, kau mentalaknya silakan. Ya, atau kalau ingin meneruskan silakan. Hikmah persyariatannya di dalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami istri manakala diperlukan. Khususnya ketika tidak ada keharmonisan, timbulnya kebencian yang karena membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batas-batasan Allah dan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dan salah tersebut merupakan sesuatu bukti kebaikan Islam. Kenapa ini dinamakan demikian, bukti kebaikan Islam? Karena dalam agama lain, contohnya dalam Katolik, tolak ini kan tidak boleh. Artinya kalau suami mendapatkan istrinya berbuat begini dan begitu, ya, maka dipertahankan terus. Ya. Kalau Islam realistis, kalau tidak bisa dipertahankan, apalagi istrinya melakukan pelanggaran hak, diketahui misalnya bersama laki-laki lain, tidak apa yang harus dipertahankan. Maka ini salah satu solusinya. Hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya boleh dan mubah manakala ada hajat dan kebutuhan terhadapnya. Kalau ini kan talak dari pihak suami, kalau tadi hulu dari pihak istri. Contohnya, buruk perangai istri, buruk kelakuannya. Ya. Namun talak dimakruhkan bila tidak ada kebutuhan. Karena ia sama dengan mengakhiri pernikahan yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan, berupa terjaganya kemudian suami dan istri mencari anak keturunan dan seterusnya. Talak dimakruhkan dalam kondisi seperti itu. Talak itu halal dalam kondisi tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam talak bid'ah. Talak bid'ah tadi yang kita sebutkan, contohnya mentalak ketika dalam keadaan haid. Dan terkadang talak bisa menjadi wajib atas suami manakala dia mengetahui kebejatan istri, na'udzubillahi min dzalik, dan terbukti berselingkuh, agar
tadayun. Ini masalah besar yang banyak terjadi sekarang. Jadi apa? Suami mengetahui kejahatan istri, terbukti selingkuh, berzina, maka kalau sudah demikian tidak boleh dia mempertahankan lagi. Ya sudah, cerai saja. Ya. Ketika mengetahui istrinya berzina atau bahkan dia tidak merasa cemburu, karena kecemburuan dalam Islam terhadap pasangan itu kecemburuan yang disyariatkan. Ketika sang suami tidak merasa cemburu, istrinya keluar bersama laki-laki lain, istrinya safar keluar kota sana, misalnya teman sekantornya dengan mudah, ya, ini disebut dayun laki-laki tersebut. Maka laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan, tidak membuat ragu-ragu makan untuk membentengi istri terjatuh dalam perzinahan, maka kata Nabi SAW, la yadkhulu al-jannah. Dayun adalah di antara golongan laki-laki yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Artinya Allah tidak pedulikan dia. Ketika apa? Ketika dia tidak peduli dengan urusan istrinya, apalagi mengarah pada perselingkuhan atau perzinahan. Dulu kisahnya atau kasusnya ramai. Belasan tahun lalu ada artis berselingkuh dengan artis lain. Namun bila tersebar kebusukan perbuatan mereka, ya, melalui video. Yang hebatnya, yang namun bukan hebat, yang bodohnya, suaminya sudah melihat jelas dan akhirnya mengakui kedua belah pihak. Suaminya tidak kunjung menceraikan. Ini kebodohan luar biasa. Kebodohan luar biasa. Apa yang diinginkan? Dia masih bikin hartanya dari sang istri misalnya. Ya. Dan banyak suami yang kayak gitu, dia tidak peduli yang penting istrinya misalnya kaya, dia bisa mendapatkan keuntungan, dia sendiri selingkuh. Ya. Istrinya yang sudah selingkuh, dia juga selingkuh. Ya. Mungkin karena bisa jadi istrinya ini punya perusahaan milik mertuanya sehingga dia mendapat keuntungan dan seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini termasuk yang wajib atas suami kalau melihat istrinya berselingkuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan agar sang istri lihat agak pertama alasannya ini wajib agar suami tidak menjadi dayun ketika dia tidak mentalak. Suami tidak menjadi laki-laki dayun yang tidak merasa cemburu, yang diancam tidak masuk surga. Dan agar sang istri tidak menisbatkan anak dari laki-laki lain kepada suaminya. Jangan sampai kemudian istri berselingkuh, punya anak lalu dinisbatkan kepada suaminya, bin suaminya. Padahal ternyata apa? Padahal ternyata bukan punya dia. Alhamdulillah. Dan banyak terjadi seperti itu. Itu termasuk apa yang sesuatu yang menjijikkan, mengerikan, namun banyak terjadi, ya. Alhamdulillah. Walaupun penyebabnya bisa jadi dari suami juga, dari seorang yang pernah konsultasi sama saya, ya dia alhamdulillah dia ikut klub Harley, kayak maksudnya klub motor besar, dan dia senang hobinya touring. Dan walaupun saya agak melihat dia kok hebat sekali punya motor mahal seperti itu, sedangkan dia cuma pegawai pemerintah, pegawai pemerintahan, dan bukan orang yang punya usaha, memang bekerja di pegawai pemerintah saja, tapi bisa punya kendaraan mewah. Dan dia bilang saya hobinya touring, dan itu seringkali kalau touring motor-motor besar ya sama. Maksiat isinya di dalamnya, ke Pangandaran, apa ini maksiat di sana. Dia tidak peduli sama istrinya, sampai-sampai dia pulang, naudzubillah min dzalik, naudzubillah mimpi buruk, seburuk-buruknya mimpi. Dia mendapati laki-laki lain persis di atas
ranjangnya sendiri bersama istrinya. Nauzubillah min dzalik. Maka ya dia kemudian talak istrinya tersebut. Ya. Talak istrinya tersebut. Nah, ini tentu dari kesalahan dia, tapi dia juga sudah berbuat dengan dia mentalak istrinya. Demikian juga manakala istri tidak istiqomah dalam menjalankan agama, dia tidak mau sholat, sementara suami tidak mau meluruskannya. Ya, ada juga yang cerita ke saya. Ini lucunya masih di pengajian yang sama, pengajian orang-orang BF, orang-orang yang secara ekonomi terlihat sangat mampu. Dia cerita mengenai bagaimana misalnya saya kalau menasihat istri saya malah sering bertengkar. Akhirnya saya hindari nasihati atau berbicara ke dia karena selalu berujung dengan pertengkaran. Saya bilang, ada nasihat apa? Kepada saya nasihat untuk sholat. Dia orangnya kan suka nggak sholat, tapi kalau saya nasihati supaya sholat malah bertengkar. Subhanallah. Hal yang paling esensial diingatkan oleh pihak yang wajib mengingatkannya, sang suami, malah menentang dan bertengkar. Ya, istrinya kan disebut khusus, dia merasa lebih tinggi, lebih hebat, apalagi ini perintah Allah. Dan memang istrinya ini, naudzubillah, dia bilang istrinya ini notaris yang sukses, banyak duitnya. Gak tahu duitnya dari mana saja, halal dan haram, gitu. Sehingga mempengaruhi akhlaknya, diingatkan suami kalau ya. Sampai-sampai waktu itu dia cerita, dia bilang datang pengajian terlambat karena saya harus mengantarkan anak saya, 2 anak saya yang lagi sakit ke orang tua saya dititipkan. Loh, kemana? Gak tahu, istri saya dari pagi gak ada, kayaknya main ke Singapura sama teman-teman dia. Saya di situ geleng-geleng kepala, Anda gak tahu istri ada kemana, gak minta izin. Apalagi Anda bilang mungkin ke Singapura, luar negeri sama teman-temannya, semua ada. Apa yang harus dipertahankan kalau seperti itu? Suami yang seperti itu, apa yang harus dipertahankan? Harga diri Anda gitu kan, sudah seperti itu. Istrinya ini khusus karena dia tadi, dia sudah menjadi ya, orang yang punya banyak, udah punya kedudukan, bekerja di bidang hukum, punya uang banyak, sehingga dia khusus merasa lebih hebat dari suaminya. Kalau seperti itu, apa yang harus dipertahankan? Kalau tidak melihat anak, dinasihati dulu memang, dinasihati, kemudian diajar, diboykot di rumahnya, kemudian dikembalikan ke orang tuanya. Kalau tidak, apalagi harus dipertahankan. Dia bilang, apa saya sabar? Itu bukan sabar. Anda sabar dengan membiarkan, itu salah. Sabar Anda menasihati dia, kalau tidak bisa menasihati, diboykot. Kalau tidak diboykot, dijauh dari rajanya, kemudian juga atau tidak didekati atau dikembalikan kepada orang tuanya. Ya. Suruh dia ini pulang. Kalau tidak, kalau tetap masih seperti itu, ya itu bukan bersabar. Bersabar dalam keburukan istri yang demikian, tentunya itu menjadi laki-laki dayun. Bagaimana kalau dia bisa membiarkan istrinya pergi keluar negeri tanpa izin dia bersama teman-temannya? Mungkin teman-temannya perempuan, tapi di Singapura kan banyak laki-laki. Banyak laki-laki dan hidungnya ada yang mancung, ada yang belah. Bisa jadi dia melakukan apa yang Allah bilang. Lafaz talak terbagi menjadi 2. Lafaz yang jelas, sholih, digunakan untuk talak yang tidak mengandung makna lain. Itu kalau talak atau kata yang diubah darinya, seperti kata kerja lampau. Ini dalam bahasa Arab Firmani, tolak tuki dalam bahasa Arab atau talakku, atau kata subjek seperti ya aku mentalakmu, atau kata benda objek isi maf'ul. Ya, misalnya anti maklum kau adalah istri yang telah tertalak. Ini kata yang jelas. Bisa jadi kata kerja lampau atau talak, atau yang dia dalam kata benda subjek
aku mentalakmu, atau juga objek kamu adalah istri yang telah ditalak atau tertalak. Kata-kata ini menunjukkan jatuhnya talak, berbeda dengan kata kerja masa sekarang atau masa datang. Seperti kamu akan tertalak atau talak. Ini kan belum terjadi loh ya. Kamu akan tertalak. Tapi kalau lafaz-lafaz yang tadi menunjukkan sudah, berarti telah jatuh talak. Lafaz sindiran kinayah, lafaz mengandung makna talak. Seperti sesuatu perkataan pada istri, kamu bebas, kamu merdeka, kamu terpisah. Talimu terlepas dari pundakku, pulanglah keluarga mudanya sebisanya. Itu merupakan bentuk tidak langsung, tapi maknanya talak. Perbedaan antara lafaz salih dan kinayah dalam talak, bahwa lafaz yang jelas dapat menjatuhkan talak sekalipun pengucapnya tidak berniat talak sama saja. Dia mengucapkan dalam keadaan serius atau bercanda atau main-main. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu." 3 perkara yang mana seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius. An-nikah, tolak, warujah. Nikah, talak, dan rujuk. Kalau lafaznya tadi, aku telah mentalakmu, engkau wanita yang telah ditalak, ya, aku adalah laki-laki yang bertalak, ya, maka bercanda atau main-main, serius atau main-main tetap jatuh. Ini sangat hati-hati. Makanya dulu egois untuk memprotes acara-acara sinetron yang dia sering ada pernikahan ya, dalam sinetron itu saya menikahkan. Dia bisa main-main gitu. Di film-film itu saya nikahkan begini dan begini. Artinya kalau main-main sekalipun ini kebutuhan aktif, bisa jatuh itu, ya, bisa berlaku pernikahan. Apalagi kalau namanya pas benar dan sama walinya, ya, berbahaya. Nah ini lafaz yang bisa jatuh talak sekalipun dia bermain-main. Sedangkan lafaz kinayah tidak menjatuhkan talak. Kamu pulang kepada ibu ke keluargamu, itu tidak otomatis jatuh kecuali disertai dengan niat talak. Karena lafaz tadi mengandung makna talak dan juga makna yang lain. Jadi dia itu jatuh kalau ada niat. Bila ditemukan indikasi qarinah yang menunjukkan bahwa mengucapkan niatkannya, maka katanya tidak diucap, ya. Artinya kalau memang dia kelihatan ngomong, sudah kamu pulang kepada orang tuamu, dan itu dia sudah berapa kali ngomong gitu, kalau saya akan memulangkan kamu, saya akan mentalak kamu, saya akan. Ketika dia ngomong itu sangat jelas bahwa itu menunjukkan dia sebenarnya sudah ingin mentalak istri. Dan secara jujur dia sendiri tahu bahwa saya sudah mentalak, saya bilang itu supaya saya ingin memisahkan diri darinya. Maka itu bisa jatuh talak. Ya, sejujur lagi diterangkan. Ada yang namanya talak sunnah, lawannya talak bid'ah. Talak sunnah talak yang diizinkan oleh pembuat syariat, yaitu oleh Allah, yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal itu dengan sebab 2 perkara: jumlah talak dan keadaan jatuh talak. Ya. Suami terpaksa mentalak, maka yang sunnah adalah mentalaknya 1 talak di masa istri suci dari dan belum digauli, dan membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikut sehingga dia menyelesaikan masa iddah. Jadi talak yang sunnah yang diperbolehkan adalah sang istri dia selesai dari haidnya, maka kemudian juga ketika selesai dia tidak gauli istrinya. Ya. Karena Nabi SAW tercela seseorang menggauli istrinya di malam hari, paginya dia kemudian bertalak, itu termasuk yang tercela. Ya. Jadi dia biarkan istrinya suci dan tidak menggaulinya. Dan tidak menyusulnya dengan talak berikutnya sehingga dia menyelesaikan masa iddah. Kalau sudah ditalak dalam keadaan seperti itu, kalau dia mau kasih talak lagi, tunggu dulu selesai sampai masa iddah, baru dia talak lagi, jangan kemudian
kamu saya talak, ya. Masa jalan, masa indah, terus dia bilang lagi kamu saya talak lagi, di dua, ya. Harusnya selesaikan dulu. Allah berfirman, ya ayuhan nabi idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, jika kau menceraikan istri-istri, apabila orang beriman menceraikan istri-istrinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka dapat mencapai menghadapi masa iddahnya yang wajar. Itu waktu iman istri mulai dapat menghadapi masa iddah, waktu suci. Karena masa haid tidak dihitung dari iddah, ya. Kata sejumlah sahabat, at-tuhru min ghairi jima, masa suci tanpa terjadi hubungan badan, ya. Jadi namanya suci tidak perlu haid itu tidak terhitung iddah. Kemudian hukum talak sunnah, ulama ijma bahwa talak sunnah sah terjadi. Yang berikutnya adalah talak bid'ah, talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara haram yang dilarang oleh syariat. Dan hal itu terjadi dengan sebab dua perkara, pertama jumlah talaknya dan keadaan saat menjatuhkannya. Bila suami mentalak istri dengan talak 31 lafaz, atau talak yang terpisah-pisah namun di masa suci yang sama, atau mentalaknya saat dia haid atau nifas, atau mentalaknya di masa suci di mana dia mensubuhinya pada masa itu sementara belum jelas kehamilannya, maka sesungguhnya talak bid'ah yang diharamkan, dilarang dalam syariat dan melakukannya berdosa. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali dalam 1 kali majelis, itu talak bid'ah. Atau dia bilang kamu langsung saya talak 3, itu termasuk talak bid'ah, ya. Atau misalnya dia masih masa suci yang sama, kamu saya talak, belum selesai masa iddahnya, minggu depan kamu saya talak, lalu dibilang kamu saya talak, ini yang disebut talak bid'ah. Atau talaknya di masa suci, ya. Dan Nabi SAW mengatakan jangan sampai, ya, suami yang menyetubuhi istrinya malam hari besoknya dia talak, ya. Dia bersenang-senang, besok harinya dia talak. Ini termasuk yang talak bid'ah. Talak bid'ah di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah, ya, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjan ghayra. Kemudian jika suami mentalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan tidak halal. Ini maksudnya bagi suami yang talak 3 istrinya dalam satu majelis. Talak bid'ah adalah waktu dianjurkan bagi suami menunjuk istri berdasarkan Ibnu Umar bahwa dia mentalak istrinya saat haid, maka Nabi memerintahkan untuk menunjuknya. Jika suami telah menunjuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci, ya. Kalau memang dia menceraikan dalam keadaan haid, dia bujuk lagi, dia tahan sampai suci. Kalau dia berkenan, dia bisa menahannya. Kalau mau, dia bisa kemudian mentalaknya. Sedikit lagi, hukum talak bid'ah, haram bagi suami mentalak dengan talak bid'ah baik dari sisi jumlah ataupun sisi waktu. Yaitu saat isi dalam masa suci dan belum digauli. Namun talak bid'ah ini sah, walaupun dia berdosa tapi sah, ya. Ini dalilnya apa kata para ulama? Karena tadi Ibnu Umar, walaupun dia salah, dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, itu talak bid'ah yang dilarang. Tapi Nabi SAW tetap menyuruhnya rujuk. Artinya rujuk itu terjadi kalau ada talak. Nah, talak tadi sudah jatuh. Jadi talak bid'ah ini walaupun haram tapi jatuh. Makanya hati-hati kalau ada suami bilang, ya, dia kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3. Dia mungkin saking emosinya dia ngomong seperti itu. Memang tidak dibenarkan, tapi jatuh, ya. Masalahnya apa? Kalau sudah talak 3 kan, baru dia kemudian menyadari, sebenarnya saya masih cinta sama istri saya. Oh repot, sudah talak 3 ya.
istrinya harus nikah dulu dengan laki-laki lain, dan nikahnya ini nggak boleh nikah rekayasa, harus nikah beneran, bukan rekayasa. Dan harus bergaul dulu, sang suaminya ini harus dukhul, harus benar-benar berhubungan suami istri, suami yang baru tersebut. Baru kemudian cerai, kalau sudah cerai baru dia bisa nikahi istrinya yang lama tadi. Jadi repot sekali kalau sudah talak 3, ya. Makanya, jadi kadang orang tidak tahu hukumnya, dia bermudah-mudahan kalau saya tahu, atau saya talak 3, ya. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah hindarkan kita semua dan keluarga kita dari keburukan dalam pernikahan, ya, dan dijauhkan dari segala macam fitnah. Demikian mungkin bisa kita sampaikan. Apabila ada sedikit diskusi, silakan. Ya. Suami yang sabar atas istrinya itu mungkin istrinya sering sabar tidak merasa itu termasuk seorang yang tidak bisa masuk surga. Orang yang sabar, tapi sekarang sebaliknya, kalau istri yang sabar terhadap keburukan suami karena dia masih diberikan nafkah lainnya, dia tetap sabar. Apakah itu termasuk juga nanti seorang istri yang tidak termasuk surga? Maksudnya suaminya pelanggarannya apa? Pelanggarannya apa suaminya? Ya, suami kita selingkuh bukan? Selingkuh, ya. Sekarang di dalam berita kan banyak berita-berita yang gitu. Allahu a'lam bishawab. Memang penekanan pada istri tidak sama dengan penekanan pada suami. Karena suami memang dia rijal qawwamuna 'ala nisa'i, pemimpin bagi wanita. Jadi dia bertindak sebagai satpam juga. Kalau istri, kalau suaminya kemudian dia bertobat, ya kalau dia melihat suaminya banyak melakukan perbuatan fahisyah, dia berzina, selingkuh sana sini, selingkuh dalam arti yang memang zina, maka itu tentunya akan berpengaruh pada keluarganya. Pasti terjadi kekacauan. Tidak mungkin normal, karena perbuatan maksiat itu memiliki efek, apalagi dosa besar. Maka kesabaran dia untuk menghadapi seperti itu tidak benar. Kesabaran dia bisa dengan menasihati melalui orang yang didengar oleh suaminya, menyuruh dia bertobat. Kalau bertobat, alhamdulillah, maka dia bisa melanjutkan. Tapi kalau suami tidak bertobat, ya walaupun dia, karena beda. Kalau suami itu qawwam, dia tetap yang memiliki kuasa terhadap istrinya, di bawah kendali dia. Kalau istri kan tidak punya kendali atas suaminya, jadi penekanannya tidak sebesar kepada sang suami. Sehingga kalau dia melihat ingin minta hulu, itu terutama dilihat dari sisi kemaslahatan agamanya. Tapi dia bisa jadi kita tidak tahu ya, kondisi pernikahan, kondisi masyarakat itu berbeda-beda. Terkadang dia wanita yang lemah, misalnya dia di suatu negeri yang dia jauh dari orang tuanya, dia tak punya sanak saudara, dia benar-benar tergantung pada suaminya. Dia dibawa suaminya dari negerinya, dibawa ke sana. Dia tidak tahu mau kemana, dia tidak bisa menghubungi keluarganya, ya. Apalagi zaman ketika tidak mudah ada hubungan zaman dulu, ya. Sehingga dia melihat masalahnya, kalau saya minta cerai, lalu saya mau sama siapa? Ya, saya di negeri ini seorang diri sebatang kara, gak ada yang bisa minta saya bantuan. Kalau saya minta cerai, sama dengan bunuh diri. Dan kalau seperti itu dilihat masalahnya. Tapi beda sama suami. Kalau suami kan dia memang pemimpin, ya, dia mencari nafkah, ya. Maka dia kalau melihat isinya seperti itu, tidak ada masalah dia mempertahankan seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Yang tidak bisa menasihati istrinya, kalau menasihati istrinya terjadi pertengkaran. Ya. Sekarang kalau seorang wanita laki-laki muslim itu kan boleh menikahi wanita ahli kitab, ya. Iya. Masalahnya Iya. beda akidah. Betul. Sehingga suami Banyak terjadi. tidak bisa menasihati istrinya karena memang beda akidah. Iya. Ya dia melihat di situ, makanya dia melihat
Kalau tadi dayuts itu lebih berhubungan lebih ke potensi istrinya melakukan perzinahan. Kalau dia misalnya, tentunya kalau istrinya ahli kitab, dia kan bisa terus sholat kan, ya. Makanya itu salah satu hubungan nikah sama ahli kitab. Tapi tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hajat besar. Sebagai saya bilang, di antara hikmah diperbolehkannya ahli kitab ini bisa seseorang tadi ditugaskan ke negeri yang di sana nggak ada kaum muslimah, ya ada kebutuhan biologis, dikhawatir jatuh kepada penyimpangan seksual, sehingga akhirnya menikah. Itu lebih besar manfaatnya dibandingkan dia memang bisa, kalau dia melaksanakan agama dia bisa berdua melaksanakan sholat dan selanjutnya. Tapi dia jatuh kepada penyimpangan seksual lebih besar urusannya. Maka itu masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau dia berhubungan dengan sesuatu yang perzinahan, sang istrinya mengarah pada perzinahan, maka itu sudah beda urusan. Jadi kalau dayus itu lebih berhubungannya ke mengarah kepada perzinahan seperti itu. Dan kalau talak itu hanya hak suami aja itu. Karena hak suami. Kalau istri tadi disebutnya hulu. Jadi istri pun bisa minta talak, minta suaminya talak, tapi dia harus memberikan putusannya. Kalau dia hulu, ya. Asal berikan putusan. Allah wa'ala. Baik, kita. Kalau misalkan seorang istri meminta cerai, tapi si suaminya tidak mentalaknya, jadi gimana? jadi Tidak mengabulkan. secara lisan dia tidak mengucapkan talak, Jadi digantung atau gimana? si istrinya tetap minta cerai, misalkan pisah. Terus Sudah, kalau suaminya mengucapkan talak, tetap statusnya masih istrinya. ya, Makanya kenapa kemudian sang istri ketika mau hulu dia menyerahkan tebusannya itu supaya istilahnya kita ngolok sang suami untuk bertalaknya, supaya dia mengucapkan kata talak, dia olok dengan memberikan sejumlah harta kepada sang suami. Kalau sang suami juga mau mengeluarkan kata talak, ya kan dia talak, dia tetap menjaga istrinya. Walaupun istrinya bilang sudah talak saya, tetap saja suami yang mengucapkan talak tetap jadi istrinya, gitu kan? Seperti itu. walaupun sampai ke pengadilan agama. Iya, tapi kan suaminya nggak mengucapkan talak, kayak gimana? Tapi memang ada bab fasa ini pemisahan. Ya, fasa ini pemisahan. Kalau itu hakim bisa memang memutuskan pernikahan seseorang, bisa memisahkan. Contohnya kalau ada kasus tertentu, seperti sang suaminya jadi murtad misalnya, itu pengadilan bisa memisahkan tanpa sang suami mengucapkan nafas talak. Ya, itu bisa pengadilan bisa memaksa. Kalau ada sebab tertentu seperti tadi, sang suami murtad misalnya kalau kemudian. Tapi insya Allah tidak ada babnya, bab fasakh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau suami mengajukan itu ya, misalkan kalau kamu tidak mau berubah, Kalau apa? ya dia mengatakan pada istrinya lebih dari sekali gitu ya. Kalau kamu tidak mau berubah, ya kita cerai. Jadi sering keluar kata-kata cerai. Ya. Kalau ini salah lagi, tapi kita cerai aja. Kenapa diterusin gitu? Ya. Bagaimana? Itu syarat ya, berikan syarat seperti seorang laki-laki, kalau kamu masuk ke ruangan ini kita cerai. Kalau melakukan itu bisa jatuh. Kalau melakukan, terutama kalau disertai dengan dia. Kalau melakukan cerai mana? Bisa jatuh. Kamu masuk ke ruangan ini kita cerai. Masuk ke ruangan tersebut, jelas cerai. Ada yang melakukan syaratnya. Banyak harus berhati-hati sekali. Ya. Padahal mungkin maksudnya kan bukan itu ya, maksudnya begini. Hanya untuk peringatan supaya tidak melakukan hal tersebut. Ya. Ya. Allah a'lam, nanti coba kita, yang setahu kami kalau seseorang memberikan syarat itu jatuh kalau dia sang istrinya memenuhi syarat tersebut. Karena tadi lafaz yang sahih
Cuma yang jadi masalah apakah itu menjadi mutlak dianggap lafaz yang sholih yang jelas atau kinayah. Nah itu yang perlu nanti kami coba cek lagi ya. Apakah itu masuk sholih atau kinayah. Kalau dianggap sholih, kalau jelas-jelas memang kamu kesini, kamu cerai, kamu berangkat lagi ke tempat itu, kita cerai, itu bisa berlaku. Kamu pulang ke orang tuamu, dia cerai. Iya. Kau juga. Kamu masuk ke WC, kita cerai gimana? Allah wa'ala ya. Coba kita ini lagi peringatkan saya nanti saya kalau maaf. Tapi syarat itu dia berlaku ya. Satu berlaku. Tapi kalau dia dengan tidak niat, memang dalam masalah ini seringkali ada khilaf. Tadi talak bid'ah juga itu kan itu banyak sekali perbedaan pandangannya. Tapi kita lihat mana yang dalam hal ini lebih kuat dalam masalah syarat tadi. Ya, Allah a'lam. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari fitnah yang terlihat atau tidak terlihat. Allah manfaat dari mana wa inna min fa'al wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min al-fitan wa na'udzu bika wa al-badan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa